Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jatim Today. Kita kembali ke informasi selanjutnya pemirsa. Yudianto, tetangga ibu dan anak Katiem dan Endah Nursanti yang tewas terbunuh di Blitar ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Namun motif Yudianto pemirsa menghabisi kedua korban karena Endah Nursanti tidak mau dinikahi setelah lulus sekolah. Namun kasus ini tidak bisa diproses karena Yudianto telah meninggal setelah bunuh diri ketika usai menghabisi kedua korban. Polres Blitar menetapkan Yudianto, laki-laki 45 tahun warga desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, sebagai tersangka dalam kasus terbunuhnya Katiem, 47 tahun, dan putrinya Endah Nursanti, 18 tahun, warga desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Karena pelaku sudah meninggal, polisi hanya membawa surat pernyataan dan foto pelaku. Motif Yudianto membunuh kedua korban karena persoalan asmara. Endah Nursanti dan Yudianto berjanji akan menikah setelah Endah Nursanti lulus tahun ini. Namun belakangan Endah Nursanti berubah pikiran, diduga karena adanya orang ketiga. Kapolres Blitar AKBP Satwaloya menyatakan pihaknya menemukan 2 surat wasiat saat olah TKP. 1 surat wasiat diketik dan 1 surat wasiat ditulis tangan yang menyatakan Yudianto membunuh kedua korban dan memilih mengakhiri hidup setelah peristiwa pembunuhan Minggu malam. Namun kasus ini tidak bisa diproses lebih lanjut karena pelaku sudah meninggal dan dimakamkan di desa Jiwut, Kecamatan Nglegok. Kejadian pembunuhan terhadap 2 orang korban ini, motif sementara yang kita dapatkan berdasarkan hasil olah TKP, ada beberapa surat yang diduga dibuat oleh tersangka, itu motifnya terkait dengan asmara ya. Hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, warga desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben digegerkan dengan peristiwa penemuan 2 mayat perempuan di rumah yang dikontrak oleh Yudianto untuk tempat servis elektronik. Berdasarkan hasil otopsi, kedua korban meninggal karena pukulan benda tumpul di bagian kepala. Dari Blitar, Robi Ridwan, MNC Media, melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang akan berlibur bersama keluarga menggunakan kendaraan roda 4, ketika masuk ke lokasi liburan pastikan bahwa barang-barang berharga Anda tidak tertinggal di mobil. Jangan sampai hal serupa terjadi seperti kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di Lamongan dan menimpa seorang dekan Universitas Islam di Lamongan. Tas berisi uang tunai 20 juta rupiah dan dokumen-dokumen penting raib dibawa kabur pelaku. Mobil milik Heni Mahmuda kini berada di Mapolres Lamongan dan tengah diperiksa oleh petugas Polres terkait kejadian yang menimpanya. Kaca mobil milik dekan Universitas Islam Lamongan ini dipecah oleh pelaku pencurian yang kemudian mengambil barang berharga milik Heni, yaitu tas korban yang berisi uang tunai sejumlah 20 juta rupiah dan sejumlah dokumen berharga. Kejadian bermula saat mobil Heni diparkir di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kota. Korban mengunci dan meninggalkan mobilnya untuk membeli kertas dan nasi goreng. Menurut warga sekitar, sejumlah pelajar yang berada di dekat lokasi kejadian mengaku melihat 2 orang memecahkan kaca mobil Heni dan mengambil sejumlah barang dari mobil Heni. Namun, para pelajar ini tak berani mencegah perbuatan pelaku lantaran diancam dengan golok. Ya, sekitar jam 7. Jam 7? Ya. Apa yang dipecah, Mas? Kaca samping kanan belakang. Tadi katanya ada sempat siswa diancam. Pelajar itu. Ancam bagaimana? Ya dikasih tanda kayak mau di itu loh, di apa? Kasih pisau golok itu. Apa aja yang diambil tadi, Mas? Ya itu tadi ya katanya saya sendiri kan. Ya? Itu tas yang berisi paspor sama uang 20 juta katanya. Usai melakukan aksinya, pelaku yang diperkirakan 2 orang itu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Sementara korban tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung melaporkan pencurian yang menimpanya ke Mapolres Lamongan. Kuat dugaan pelaku sudah lama menguntit korban hingga tahu jika korban membawa banyak uang. Pelaku akhirnya melancarkan aksinya saat korban lengah. Dari Lamongan, Abdul Wakid, MNC Media melaporkan.
Nah, pemirsa, kalau janji saya tadi akan menarik beberapa pengunjung. Saat belah saya saat ini sudah ada pengunjung. Selamat sore, Mas Yuan. Oh, selamat sore, Mbak. Ya, Mas Yuan ini nampaknya bareng-bareng sama teman ya. Tadi aku lihat Oh, iya, banyak betul. sekali rombongannya. Oh, Ini iya. dari mana? Kita ini sebenarnya kita dari teman satu gereja, kita gitu. bersepuluh. Nah, kita gitu. ini ada yang bekerja, ada yang kuliah juga. Oh gitu, jadi barengan ya. Iya, Ini dari mana? Kita habis nonton di Marvel City. Langsung ke sini ya. Iya, langsung ke Alasannya sini. apa ke Surabaya Carnival? Ya, karena kita mikir-mikir kan, kalau dari Malang nanti kena macet. Gitu ya. Karena kita mumpung kita orang Surabaya ya, kita Cari yang paling bangga terdekat bangga juga ya. gitu loh. Kalau di Oh, Surabaya gitu. ada Surabaya Carnival. Udah siap nih, pasti pengunjung banyak sekali loh. Oh iya pasti. Oh, Oke, Mas Yuan makasih. Silahkan menikmati liburan di Surabaya Carnival. Dan pemirsa, kita berlanjut ke informasi selanjutnya terkait seorang sopir pengantar tabung oksigen ditangkap polisi karena terbukti mencuri tabung oksigen milik pasien di rumah sakit. Perbuatan Kasiono, 46 tahun warga desa Jabon, kecamatan Kota Jombang ini sungguh keterlaluan. Ia tega mencuri tabung oksigen milik salah satu rumah sakit di Kota Jombang. Modusnya, tersangka yang bekerja sebagai sopir pengantar tabung oksigen berpura-pura mengirim tabung oksigen baru ke rumah sakit yang menjadi pelanggannya. Namun selain menyerahkan tabung pesanan, pelaku ternyata juga mengambil tabung yang masih ada isinya di rumah sakit dan menggantinya dengan tabung yang isinya tinggal separuh atau kosong. Bahkan kondisi tabung yang kosong atau isinya berkurang itu masih tersegel seperti masih ada isinya. Pihak rumah sakit baru mengetahui hal ini setelah menggunakan beberapa tabung untuk keperluan pasiennya. Namun baru beberapa saat dipakai, isi oksigen tersebut ternyata sudah habis. Curiga dengan hal ini, pihak rumah sakit lantas melaporkan pelaku ke kantor polisi. Tindakan pelaku sangat merugikan karena tabung oksigen dibutuhkan rumah sakit untuk keperluan mendesak dan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dia ini menggunakan kesempatan pada saat dia menukar tabung. Nah, ketika dia mengambil tabung yang ada isinya dan kemudian menyetoknya ke dalam gudang, nah dia mengambil tabung yang kosong satu-satu sampai dengan 12 kali. TKP-nya di sebuah rumah sakit di Jombang. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku terancam akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media, melaporkan. Nah, pemirsa, di belakang saya ruang loketnya sudah mulai ramai oleh pengunjung. Mereka tidak hanya dari Surabaya, pemirsa, dari luar kota juga sudah mulai berdatangan. Dan memang keramaian di libur panjang yang ada di Surabaya Carnival sudah mulai terlihat sejak kemarin, pemirsa. Nanti saya akan menarik pihak pengelola dari Surabaya Carnival seperti apa keramaian ketika libur panjang di Surabaya. Namun di segmen berikutnya, pemirsa, tetaplah bersama kami.